Selamat datang di sisi pendalaman kita. Hari ini kita mau bongkar satu isu yang lagi panas banget nih. Iya, soal gelombang PHK ya, pemutusan hubungan kerja yang bikin angka pengangguran kita jadi sorotan lagi. Betul. Kita di sini udah siap sama ya semacam rangkuman dari materi presentasi gitu. Isinya data, ada analisisnya juga. Jadi misi kita hari ini apa nih? Misinya sih kita coba pahami bareng-bareng akar masalahnya apa. Terus lihat dampaknya dari berbagai sisi lah ya. Dan tentu menimbang solusi yang ditawarkan, biar Anda yang dengerin juga dapat gambaran yang lebih lengkap gitu ya. Nah, itu dia. Oke, mungkin bisa kita mulai dari gambaran awalnya. Seberapa serius situasinya sekarang ini? Oke, kalau lihat data BPS 2024 yang Anda kumpulkan itu, angka pengangguran terbukanya ini yang aktif cari kerja, tapi belum dapat ya, itu udah nyentuh 7,2 juta orang. Wow, 7,2 juta itu angka yang nggak kecil ya. Bukan main-main memang. Bikin khawatir. Apalagi dengar-dengar PHK ini kan nggak cuma di 1-2 tempat ya. Banyak sektor kayaknya yang kena. Iya, betul sekali. Mulai dari tekstil itu kan isunya udah lumayan lama ya. Kabarnya ratusan ribu pekerja terdampak sejak 2022. Terus startup teknologi kayak Shopee, Gojek, itu kan ada efisiensi besar-besaran juga. Iya, sempat ramai itu beritanya. Sampai ke manufaktur yang ya ikut kena imbas perlambatan ekonomi global. Jadi menyebar gitu dampaknya. Jadi kalau ditarik benang merahnya dari analisis di materi ini, apa sih biang kerok utamanya? Kok bisa serentak gitu? Penyebabnya ini berlapis-lapis ternyata, nggak tunggal. Ada faktor ekonomi makro jelas. Seperti? Kayak daya beli masyarakat kita yang ya terasa melemah, terus ketergantungan kita sama ekspor yang pasarnya lagi kurang bagus. Oke, inflasi global juga disebut-sebut kan ya? Bikin pengusaha nahan diri gitu. Benar, itu bikin mereka lebih hati-hati, ngerem ekspansi atau bahkan efisiensi. Tapi di sisi lain ada juga tekanan dari internal perusahaan. Tekanan internal? Maksudnya? Ya, untuk efisiensi, termasuk lewat otomatisasi. Nah, ini menarik nih soal otomatisasi dan teknologi. Analisis Anda kan menyoroti peran AI, kecerdasan buatan. Iya, AI ini mulai banyak menggantikan pekerjaan yang sifatnya repetitif. Tapi masalahnya, di saat yang sama, banyak pekerja kita yang skillnya mungkin belum nyambung sama kebutuhan baru ini. Tepat sekali. Itu gapnya. Dan sistem pendidikan kita juga kayaknya perlu ngejar lebih cepat lagi adaptasinya. Jadi kayak ada disrupsi teknologi, tapi kita belum sepenuhnya siap ya antisipasinya. Agak kedodoran gitu. Bisa dibilang gitu. Ini jadi semacam paradoks ya. Teknologi bisa jadi ancaman, tapi di sisi lain, materi ini juga melihatnya sebagai peluang. Peluang? Maksudnya gimana tuh? Ya, peluang di industri digital baru misalnya. Tapi ya itu jadi tantangannya menjembatani gap keterampilan ini. Oke, dan dampak sosialnya ini udah kelihatan ya berarti sekarang. Stres ekonomi di keluarga, terus yang baru lulus susah cari kerja pertama. Udah terasa banget. Sampai potensi masalah sosial lain kalau ini nggak ditangani serius. Kalau dari sisi aturan mainnya gimana? Regulasi kita. Materi ini kan ada nyinggung soal pasar kerja yang dianggap kurang fleksibel, sama UU Cipta Kerja juga. Iya, ada persepsi di beberapa kalangan kalau regulasi kita belum cukup lincah ya buat ngikutin dinamika pasar kerja modern. Terus, soal UU Cipta Kerja, itu kan masih jadi perdebatan panas ya? Nah, itu dia. Masih jadi pro kontra. Ada yang melihatnya, mengubah beberapa aturan main ketenaga kerjaan, termasuk ada yang bilang mempermudah PHK. Tapi di sisi lain, ada juga yang melihatnya sebagai upaya untuk ya menarik investasi, menyederhanakan izin, dan sebagainya. Jadi, masih jadi bahan diskusi ya? Betul. Dan catatan lain yang penting juga soal jaring pengaman sosial. Perlu lebih kuat dan berkelanjutan buat pekerja kita. Oke, jadi masalahnya emang kompleks banget ya. Tapi pasti ada dong solusi yang ditawarkan di materi ini. Mungkin bisa kita mulai dari yang jangka pendek dulu? Tentu. Untuk langkah cepat ada beberapa usulan praktis. Misalnya subsidi pelatihan buat korban PHK. Biar bisa cepat dapat skill baru gitu ya? Iya, terus perluasan program padat karya buat serap tenaga kerja sementara. Oke.
Sama sistem informasi lowongan kerja yang terintegrasi secara nasional. Biar pencari kerja sama perusahaan lebih gampang ketemunya. Itu langkah-langkah daruratnya ya, biar dampaknya nggak makin parah. Kalau untuk jangka panjangnya gimana? Biar nggak kejadian lagi kayak gini. Nah, ini yang butuh reformasi lebih mendasar. Catatan Anda kan menekankan bahwa soal penyelarasan kurikulum pendidikan kita. Ya, biar lulusan siap kerja sesuai kebutuhan industri masa depan kan? Betul. Lalu dorong sektor-sektor baru, kayak ekonomi digital, terus green economy, ekonomi hijau. Ekonomi hijau ya, yang katanya ramah lingkungan dan potensinya besar buat lapangan kerja baru. Iya, potensinya besar katanya. Terus fasilitasi reskilling massal, alih keterampilan, bantu pekerja kita belajar skill baru yang relevan. Itu krusial banget. Dan jangan lupa perkuat ekosistem bisnis lokal kita juga ya. Nah, itu penting juga, biar nggak terlalu bergantung sama faktor eksternal melulu. Ada catatan kritis lain nggak yang perlu kita highlight dari materi ini? Ada beberapa sih, misalnya soal respons pemerintah yang sering dianggap lebih reaktif. Reaktif, maksudnya nunggu ada masalah dulu baru gerak gitu, bukan antisipatif. Kurang lebih begitu persepsinya, bukan antisipatif. Terus dunia usaha juga perlu didorong nih, biar melihat tenaga kerja itu bukan cuma sekedar biaya. Tapi sebagai mitra strategis ya? Iya, sebagai mitra strategis. Dan satu lagi, menumbuhkan kesadaran di masyarakat soal pentingnya lifelong learning, belajar seumur hidup. Wah, iya juga ya. Karena dunia kerja ini kan bakal terus berubah ya kan? Nggak bisa berhenti belajar. Persis, itu kuncinya. Oke, jadi kalau ditarik kesimpulan besarnya nih, gelombang PHK ini kayak alarm keras ya buat sistem ketenaga kerjaan kita. Bisa dibilang gitu. Ini bukan cuma soal statistik pengangguran, tapi ini menyangkut nasib, ya jutaan orang dan keluarganya. Benar banget. Dan karena masalahnya ruwet, solusinya juga nggak bisa sepotong-sepotong. Harus terpadu, komprehensif. Jadi harus ada tindakan cepat tapi juga reformasi struktural jangka panjang ya? Betul. Ini kerja bareng banyak pihak, dari pemerintah, pengusaha, sampai masyarakatnya sendiri. Oke. Nah, buat Anda yang dari tadi menyimak, memahami isu ini tuh penting banget loh. Karena ini kan nyangkut stabilitas kita semua ya, ekonomi dan sosial. Iya, ini soal gimana kita bareng-bareng nyiapin masa depan kerja yang lebih adil mungkin ya, terus lebih tangguh, dan pastinya bisa beradaptasi. Adaptif terhadap perubahan ya. Nah, analisis dalam sumber-sumber ini tuh kayaknya punya satu benang merah yang kuat. Masa depan itu bukan soal kita bakal digantikan sama teknologi atau enggak. Terus soal apa dong? Tapi lebih ke soal kemampuan kita untuk beradaptasi. Nah, ini mungkin bisa jadi pertanyaan penutup buat Anda renungkan nih. Oke, apa tuh? Strategi adaptasi personal apa sih yang menurut Anda sendiri paling penting untuk dikuasai supaya bisa terus relevan di tengah dunia kerja yang ya terus bergerak dan berubah ini?